sunnati Rasulillah ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dan tidak lupa pula yaitu nikmat iman dan Islam yang telah kita miliki sampai detik ini. Dan yang terpenting juga adalah kita harus selalu mengirimkan selawat beserta salam kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adalah makhluk atau manusia yang Allah cintai sangat sangat Allah cintai. Jadi saat kita mengirimkan selawat kepada beliau, senantiasa itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk cinta kita juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini Nafi kedatangan Ustaz yang sangat luar biasa ini. Ada Ustaz di sini namanya Mas Abdullah Yusuf ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan membedah buku di sini ya. Kita akan membedah buku. Itu buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Nah, teman-teman semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu dan juga memperlama karena ini sudah lewat dari jamnya itu teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita menserahkan kepada Ustadz yang akan memberikan ceramahnya dan juga bedah bukunya, saya ingatkan lagi nih buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe Majelis YouTube-nya Majelis Gaul, dan juga jangan lupa di like, komen, di share juga apapun yang kita bagikan. Kenapa? Karena Islam itu apabila dibagikan, pahalanya itu apabila ada yang menerima Islam atas apa yang kita share, itu kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan, seperti itu. Dan yang lainnya juga jangan lupa untuk follow Instagram Majelis Gaul, juga like, di repost juga, di komen apa yang kita bagikan seperti teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja serahkan kepada Ustadz Abdullah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, Bismillah. Ini mohon maaf untuk wajahnya memang nggak kelihatan ya, Akhi. Bisa Ustaz. Ini saya bisa. Apa wajah saya kamera antum Ustaz? Apakah coba lihat di kamera antum? Apakah sudah diaktifkan atau belum kamera panjenengan? Di sini kok sudah kayak ini. Iya, sudah diaktifkan tapi kok tidak keluar wajah antum Ustaz. Coba sebentar ya. Oke, nama. Itu satu keluar. Balik ini view-nya bisa diubah ya? View apanya Ustaz? Silakan diputar kamera antum mungkin Ustaz. Iya. Kamera antumnya diputar dulu mungkin Ustaz. Diputar dulu untuk melihat ke arah depan. Coba sebentar anak keluar dulu ya. Nah, Ustaz, silakan. Nah, teman-teman, kita sebentar, Ustaz sedang ada acara ke santai sebentar. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa Majelis Gaul juga membuka donasi teman-teman semuanya. Ini untuk keberlangsungan dakwah dari Majelis Gaul. Nah, teman-teman bisa melihat pamfletnya yang ada di Instagram Majelis Gaul. Seperti itu teman-teman semuanya. Teman-teman bisa melihat di Instagram Majelis Gaul. Di sana sudah ada pamfletnya. Nah, kita tidak memaksakan teman-teman untuk berdonasi. Kita hanya membuka peluang untuk teman-teman masuk surga dari pintu sedekah. Seperti itu teman-teman semuanya. Kenapa? Karena
dana yang akan kita terima itu sepenuhnya akan kita gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Insya Allah seperti itu semuanya. Nah, ini Ustaz tidak masuk lagi. Minta sambung Ustaz, bisa? Nah, kok ada Mas Revo? Diputar aja kameranya Ustaz. Nah, Ustaz, sudah bagus jadi Ustaz. Tadi sudah mengarah ke depan Ustaz, kok diputar lagi? Baik, teman-teman. Nah, ini mulai dari kesalahan teknis, teman-teman semuanya dapat ujian kesabaran gitu teman-teman semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi selagi kita nunggu Ustaz Effendi, teman-teman bisa mengisi waktu luang dalam bersabar itu dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah sia-siakan waktu luang yang kita punya teman semuanya. Kenapa? Karena 1 detik yang kita punya itu tidak akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan teman semuanya. Jangan sampai lisan kita itu kering, teman-teman semuanya. Jangan sampai lisan kita itu kering dari berselawat atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman semuanya. Baik, ini alhamdulillah. Kamu Ustaz, sudah jelas. Nah, baik teman semuanya. Kita langsung saja berikan waktu dan tempat pada Ustaz Effendi untuk membahas tentang buku yang beliau tulis sendiri, yaitu Hijrah Semudah Melangkah. Masya Allah. Kepada Ustaz Effendi, waktu dan tempat kita semua persilahkan. Monggo Ustaz. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, alhamdulillah akhirnya bisa juga ya kameranya. Afwan tadi Akhi Bintang ya? Tadi ya. Gimana? Kenapa kameranya Ustaz? Ya, tadi saya coba dari laptop. Cuman kameranya ternyata hadap ke belakang. Jadi saya ini dari Allah udah aman lah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, afwan ya. Kita ya, baik. Baik. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan, atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena di kedua nikmat inilah kita kemudian berharga ya. Setiap amalan-amalan kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita kerjakan sekecil apapun maka itu dilipat gandakan ketika itu adalah sebuah ketaatan ya, dari 10 sampai 700 kali lipat ya. Itu harusnya membuat kita bersegera dalam berbagai kebaikan-kebaikan, salah satunya hadir di kajian-kajian ilmu kan gitu. Salah satunya di kajian kita malam ini insyaallah. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mencintai beliau dan beliau pun mencintai kita, dan kemudian kita bisa mengikuti segala sunnah-sunnah beliau, segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada di garis ya kebaikan, bagaimana orang-orang terdahulu baik dari orang-orang yang bertakwa dari kalangan nabi, para rasul, kemudian para salafus saleh bisa kita ikuti dengan semaksimal mungkin gitu ya.
Baik, perkenalkan nama saya adalah Effendi Abdullah. Mungkin ada yang baru pertama kenal atau baru pertama dengar namanya, atau juga ada yang sudah pernah beberapa kali, lihat atau ketemu. Ya, jadi saya adalah salah seorang penulis, ya aktif di penulisan pemuda genre, keislaman, inspirasi, keislaman dan insyaallah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh tim ya Majelis Gaul untuk kemudian sedikit berbagi ya seputar tentang buku yang terbaru. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh ya yang sudah hadir, khususnya kepada panitia, pada host kita yang telah memberikan kesempatan ini, insya Allah bisa kita manfaatkan ya selama acara ini berlangsung dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi langsung saja ya. Ini adalah buku saya. Jadi judul bukunya adalah Agar Hijrah Semudah Melangkah. Kelihatan ya? Jadi Agar Hijrah Semudah Melangkah ini adalah buku yang ketujuh ya. Jadi buku ketujuh saya yang saya tulis dan alhamdulillah diterbitkan ya sekitar awal tahun kemarin ya awal tahun 2020 ini dan mendapat sambutan yang sangat eh, ya membuat kita bahagia lah gitu kan ya karena kita bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, karena ini adalah bedah buku berarti kita coba ulas sedikit ya tentang buku saya ya Agar Hijrah Semudah Melangkah ini eh, yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada para peserta teman-teman yang hadir di dalam majelis ini baik yang via Zoom atau dari YouTube ya tentang apa sih sebenarnya yang dibahas tentang Agar Hijrah Semudah Melangkah. Baik. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya membuka buku ini dengan perenungan ya kepada kita semua. Saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, siapapun yang kemudian hadir di sini ya seorang muslim sebagai seorang manusia tentu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak mungkin tanpa asbab ya tanpa sebab gitu ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an di berbagai ayat. Salah satunya yang saya bacakan misalnya di surah Al-Mu'minun, ya ayat 115. Kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Jadi kata Allah, maka apakah kalian mengira ya bahwa kami ini menciptakan kalian, Allah menciptakan kita itu dengan bermain-main, tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada visi, tanpa ada misi. Ya, dan kamu merasa bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami gitu ya. Nah, ayat ini sebenarnya teguran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengibaratkan tidak ada sesuatu itu yang tercipta tanpa tujuan. Handphone sendiri ketika diciptakan itu ada tujuannya. Ya, ketika hari ini misalkan Zoom ada gitu ya atau YouTube ada diciptakan pasti ada tujuannya. Nah, apalah lagi kemudian kita sebagai manusia. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Sehingga kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu pasti ada tujuan yang harus benar-benar kita capai. Kalau tidak kita capai, berarti kan ada konsekuensinya. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau kita kembalikan kemudian kepada apa namanya Al-Qur'an gitu ya. Di banyak ayat ternyata tujuan hidup kita itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah sebagai khalifah ya fil ard di muka bumi dan yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah katakan yang pertama misalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wa idz qala rabbuka lil malaikah ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah berkata kepada para malaikat ya, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Itu. Kemudian kedua Allah mengatakan di surah Az-Zariyat ya ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan kemudian manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada fitrah kita, fitrah penciptaan kita ini, maka kita bisa simpulkan teman-teman sekalian bahwa tidak mungkin kita diciptakan tanpa tujuan dan ternyata tujuan kita adalah untuk menjadi khalifah fil ard dan kemudian sebagai apa namanya abdi gitu ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi saya kasih logika sederhana begini. Misal ya, kita, mungkin di sini ada para karyawan, para pekerja atau mungkin ya yang, apa namanya, menjadi seorang pengajar dan seterusnya gitu ya. Kita terikat dengan yang namanya atasan kita, gitu ya. Saya bukan ingin menganalogikan Allah dengan siapapun karena Allah tidak serupa dengan siapapun, itu sudah pasti kita paham karena itu adalah akidah kita. Tapi saya mau ngasih sederhananya aja bagaimana contohnya kita bisa paham tentang tujuan, ya. Jadi ketika kita diciptakan sebagai seorang manusia, ya, sama seperti ketika kita katakanlah sebagai seorang karyawan itu ada namanya SOP gitu ya. Ada namanya standar operasional prosedurnya. Kita kemudian melakukan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan, maka kita dapat reward gitu ya. Setidaknya paling kecil itu reward-nya senyuman lah gitu ya. Jadi senyum kepada bawahannya karena kita sudah berhasil melakukan apa yang disukai oleh atasan. Itu sederhana. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang disukai, justru kita melanggar, maka ada yang namanya punishment, kan gitu. Nah, di dalam dunia ini juga sebenarnya sama. Allah sebagai, kreator kita, pencipta kita, ya, Allah menciptakan kita ke muka bumi dengan aturan-aturan yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ketika kemudian kita melakukan kebaikan sesuai perintah Allah, maka ada namanya pahala. Ketika kita melanggar seluruh, perintah-perintah Allah itu atau kita melakukan apa yang dilarang Allah, maka dapat dosa. Nah, jadi itu dulu yang kita harus pahami, sehingga semua itu ada konsekuensinya. Gitu. Dan Masya Allahnya, Allah itu mengutus kemudian para nabi dan rasul ya untuk menjelaskan tujuan dari kita gitu loh. Dan ketika diutusnya nabi dan rasul, Allah titipkan kepada mereka kitab. Gitu ya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil dan kepada nabi kita adalah Al-Qur'an. Ya, kepada nabi kita Muhammad SAW dititipkan kemudian Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, jadi Allah menurunkan ya kepada kita harus kemudian yang namanya berhijrah. Kita sudah tahu tentang apa tujuan hidup kita sudah tahu, apa yang kemudian menjadi visi dan misi kita, maka kita lakukan gitu. Nah, banyak dari kita malah justru tidak melakukan tujuan hidup itu. Mereka kemudian hanya berkutat pada wasilah gitu loh. Ya misal, saya, mau jadi pengacara sukses lah gitu ya, atau saya mau jadi seorang dosen nih, atau saya mau jadi penulis gitu ya, atau saya, mau jadi seorang public speaker gitu, atau saya mau jadi seorang, apa namanya, penyanyi dan seterusnya, ya perkara-perkara duniawi, yang dia rasa itu tujuan hidupnya. Padahal bukan itu tujuan hidup dia. Itu adalah wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau dia lakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka dia dapat ridha Allah. Saya ingin jadi pengusaha sukses, gitu ya. Padahal berdagang itu, berusaha itu adalah bagian daripada wasilah. Ya. Nah, kadang-kala kita salah di situ gitu. Sehingga kita merelakan melakukan dosa untuk mencapai wasilah kita, tapi kita menggadaikan tujuan tujuan utama kita, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdinya Allah. Nah, jadi itu yang mau kita tekankan. Sehingga perlu yang namanya kita berhijrah gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya sangat mengapresiasi ya bagi kita yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah itu apa sih kan gitu ya. Nah, hijrah itu kan kalau bahasa sederhananya dari makna bahasanya hazaro yaitu berpindah. Ya berpindah dari sebuah kondisi ke kondisi yang lain gitu ya. Kalau dalam hadis ya hijrah itu dikatakan meninggalkan yang haram kan gitu ya, meninggalkan keharuman maka dikatakan hijrah. Atau sebutan untuk orang-orang yang hijrah ini namanya adalah al-muhajir. Ya, jadi kata Allah, ya kata Rasulullah ya, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi orang-orang yang berhijrah itu al-muhajir itu adalah mereka yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi agar hijrah semudah melangkah, esensinya adalah kemudian bagaimana kita bisa pertama memahami tujuan hidup kita, baru kita melakukan perbaikan-perbaikan yang kita sebut dengan tadi hijrah tadi. Walaupun yang mungkin secara istilah hijrah itu lebih lebih besar lagi, lebih luas lagi kapasitasnya, yaitu adalah
berpindah misalnya dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Nah, tapi secara bahasa hijrah itu adalah perbaikan, gitu ya. Perbaikan, katakanlah kita sudah baik maka jadi lebih baik. Kita ahli maksiat maka bertobat jadi ahli ibadah. Kita kemudian berbuat baik hanya untuk diri sendiri, kita meningkatkan ya kapasitas kita kemudian untuk berbuat baik kepada yang lain bukan hanya diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita ibaratkan teman-teman, ada 30 anak tangga misalnya gitu ya. 30 anak tangga yang ke-30 itu katakanlah anak tangga yang paling tertinggi, yang paling terbaik. Nah, kita masih di anak tangga 10 misalnya. Nah, maka kewajiban kita adalah kemudian naik ke anak tangga ke-11, 12, 13, dan seterusnya ke-20 sampai ke-30. Atau ada yang sudah naik ke anak tangga 20, maka dia harus naik 10 anak tangga lagi. 21, 22 sampai ke-30. Jadi begitulah kira-kira kemudian hijrah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang sangat luar biasa kepada para orang yang berhijrah ini. Jadi kata Allah ya dalam surah At-Taubah ayat ke-20, alladzina amanu, bahwa mereka yang kemudian beriman, ya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, itu dinilai oleh Allah a'zamu, ya, darajatan indallah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kata kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan kata-kata faizun ya, kemenangan, atau kata-kata muflihun ya, dan seterusnya mendapat keberuntungan ya, dan seterusnya, itu artinya eee, mulia sekali lah orang-orang yang memilih jalan ini kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa yang namanya hijrah itu adalah sebuah keniscayaan, teman-teman. Saya ya host kita misalnya Akhi Bintang dan seterusnya itu berusaha untuk berhijrah, memperbaiki diri seterusnya, semakin baik gitu ya. Bahkan menurut para ulama, mereka mempelajari ilmu itu saja bahkan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Kata Ibnu Mubarak, beliau ya biasanya apa namanya di zaman beliau itu belajar adab saja sampai 30 tahun baru belajar tentang fikih. Bayangkan itu. Nah, saking kemudian mereka bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri kan gitu ya. Nah, itu kemudian poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian kedua, di sini juga saya bahas, apa sih sebenarnya yang membuat kita itu, eee, gagal berhijrah? Kan itu jadi pertanyaan juga gitu ya. Apa sih yang membuat kita itu kemudian gagal berhijrah? Maka yang paling sering ya membuat kita gagal berhijrah itu adalah maksiat kita, kan gitu. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba itu ketika melakukan kemaksiatan maka ada titik ya, titik noda hitam ya dalam hatinya. Ya kalau dia beristighfar maka insya Allah Allah akan dia taubat, dia beristighfar maka Allah akan bersihkan. Nah, bayangkan ketika ada ya seorang muslim ya tanda kutip dia Islam tapi maksiat terus-menerus tanpa pernah taubat misalnya, tanpa pernah apa namanya berhijrah ya. Maka apa yang terjadi? Ya tentu titik hitam itu akan semakin banyak dan justru akan menjadi penghalang dia hijrah gitu. Dan jangan salah teman-teman sekalian ya, bahwa kadangkala satu maksiat yang kita anggap kecil itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, dan kadangkala maksiat yang kita anggap besar itu kecil. Ya, makanya kita hati-hati gitu ya. Nah, sebagaimana kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, jika hati kita sudah semakin gelap, maka akan sangat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Akhirnya maksiat terus gitu ya. Jadi makanya tabiat maksiat itu buat ketagihan. Jadi kalau sudah sekali bermaksiat, ya maka akan terus dilakukan. Bahkan ada hadis yang mengatakan maksiat itu kita kayak masuk ke sebuah gerbang yang nggak ada pintunya atau rumah yang nggak ada pintunya, cuman hanya sehelai daun saja, pakaian saja di situ. Jadi kayak sehelai apa namanya kain gitu ya. Nah, jadi nggak ada pintu, nggak ada daun pintu, nggak ada penutupnya. Sehingga kalau kita sudah masuk sekali aja itu sudah sulit keluar gitu. Ya. Nah, dan yang lebih kemudian
harus kita pahami dan itu memang menjadi sebuah apa namanya fakta hari ini. Hari ini tuh kita diberikan potensi untuk bermaksiat itu terang-terangan, teman-teman. Ya, beberapa hari yang lalu saya buat kelas penulisan. Jadi saya buat salah satu topiknya itu adalah apa namanya, penggemar Korea misalnya. Saya tidak ingin eee, apa namanya, mengucilkan atau kemudian mengkritik yang gemar Korea gitu ya, karena eee, pasti mereka akan membela diri kan gitu dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang membuat kita itu harus paham gitu ya. Ketika sebuah taman itu nggak ditanami bunga, maka yang tumbuh adalah rumput ya. Itu logika dasarnya. Jadi kalau sesuatu kita tidak tanami dengan kebaikan, maka yang muncul adalah yang keburukan ya. Jadi memang yang namanya maksiat dan ketaatan itu dia akan saling apa namanya, berperang gitu ya, akan saling melawan, akan saling mengungguli. Jadi kalau kita tidak, apa namanya, eee, baik, jadi kalau kita tidak me melakukan ketaatan, kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, maka tentu yang akan kita isi adalah kemaksiatan. Oke, saya penggemar Korea, tapi nggak sampai fanatis gitu. Saya penggemar Korea, misalnya ada yang ngomong begitu, tapi saya nggak sampai kemudian mengidolkan gitu ya. Nah, saya juga kritik itu. Ya, idol itu makna secara bahasanya adalah false god gitu ya, Tuhan palsu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya mengidolakan Nabi Muhammad gitu ya, sebenarnya itu kurang tepat kata-katanya karena idol itu kalau cek di kamus itu adalah Tuhan palsu artinya gitu ya. Jadi mengimpersonator orang. Jadi kalau misalkan ada penggemar, misalnya saya mohon maaf misalkan sebut nama gitu ya, Michael Jackson misalnya. Dia menjadi seorang impersonatornya Michael Jackson, maka dia akan ngikutin tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengidolakan, menjadikan Michael Jackson itu adalah Tuhan palsu dia. Nah, maka ini salah gitu ya. Rasulullah pun kalau dianggap Tuhan, maka itu salah. Kita bisa jatuh dalam syirik gitu ya. Makanya yang paling tepat itu apa? Uswatun hasanah. Nah gitu. Nah pada apa namanya belakangan hari ini banyak sekali ya para remaja kita yang mengidolakan ya artis Korea gitu ya, penyanyi Korea, semuanya ala-ala Korea. Nah, jadi dalam kesempatan kepenulisan itu saya minta ada yang bahas tentang itu topiknya gitu ya. Dan alhamdulillah ada salah satu teman kita yang bahas tentang itu dan yang juga ikut dalam acara ini kan gitu ya. Jadi memang kesalahan kita adalah kita mengikuti gaya-gaya yang bukan berasal dari Islam. Padahal itu sudah dilarang oleh Rasulullah. Kata Rasul, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa yang mengikuti sebuah kaum, maka dia adalah bagian daripada kaum itu. Nah, apalagi kemudian tasyabbuh bil kuffar, mengikuti orang-orang kafir. Tapi kan saya tetap ngaji, tapi kan saya tetap menghafal Quran, tapi saya kan tetap ikut kajian, gimana dong gitu ya. Seandainya kita tidak berfokus atau tidak, menyisihkan waktu pada perkara-perkara yang mubah bahkan haram tadi bisa bisa masuk ke dalam haram, maka tentu ngaji kita akan lebih lebih totalitas. Menghafal Quran kita pasti akan lebih totalitas, kan harusnya itu poinnya. Bahkan ada yang paling lucu itu kemudian ada yang teman-teman kita misalnya dia ingin, belajar bahasa Cina misalnya, tapi lupa belajar bahasa Arab padahal dia muslim gitu ya. Kewajiban dia harusnya belajar bahasa Arab bukan belajar bahasa Cina. Nah itu yang nggak bisa kita pahami gara-gara apa? Karena kemudian kita, dipaparkan oleh maksiat. Nah maksiat yang paling dekat dengan kita sekarang itu sering kita istilahkan dengan 3F. Walaupun di dalam buku saya itu banyak ya, ada namanya 3G, ada 3F, ada 3M. 3F itu apa? Food, Fun, Fashion. Ada lagi 3B, ya 3G. 3G itu zaman dulu, ya Gold, Gospel, Glory. Ada lagi 3M, ya makruah, manzurah, dan masmuah. Nah, tapi karena waktu kita terbatas, maka saya coba jawab apa namanya, berikan contoh yang terkecil, yaitu adalah food, fun, fashion. Nah, hari ini kita melihat arah daripada lifestyle-nya kaum muslimin, ya walaupun ada yang sudah hijrah dan seterusnya, tapi masih banyak yang itu mengarah pada orang-orang, mohon maaf, pada orang-orang kafir atau non muslim gitu ya. Nah, akhirnya gaya pakaiannya ya berkaitan dengan fashion ya, lifestyle-nya ya berkaitan dengan fun, nonton TV dan seterusnya, apa namanya,
pergi ke sana ke sini, jalan-jalan sama teman, kemudian food-nya juga ya kalau nggak makan burger itu kayaknya belum anak milenial gitu ya. Atau kalau belum makan apa namanya, spaghetti itu kayaknya belum belum lidah manusia gitu ya. Nah, itulah perkara-perkara seperti itu. Padahal belum tahu kita ke thayyiban ya, walaupun halal oke ya, walaupun halal tapi belum tentu thayyib. Nah, perkara-perkara seperti ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, jadi di buku ini saya jelaskan semuanya sampai pada perkara yang terakhir bagaimana cara menghilangkan maksiat dalam diri kita atau menghalangi maksiat untuk sampai pada diri kita. Saya sebutnya dengan 3 at. Nah, ini terakhir ya sebelum kemudian mungkin tanya jawab atau diskusi. Jadi 3 at ya, 3 at itu adalah niat, yang kedua taat, yang ketiga tekad. Jadi 3 at. Yang pertama adalah niat. Orang itu berhijrah tentu kan ada dorongannya, tentu kan ada niatnya. Nah, kadangkala niatnya itu salah sehingga akhirnya hijrahnya itu hijrah temporer gitu ya. Hijrahnya waktu bulan Ramadan aja, ketika sudah Ramadan balik lagi, lepas hijab misalnya. Ketika Ramadan ya bersedekah dan seterusnya. Setelah selesai Ramadan, balik lagi jadi koruptor gitu ya. Nah, dan semisalnya. Jadi karena memang niat itu sangat penting. Jadi mendorong apa dorongan kita ya. Ada yang dorongannya adalah segala sesuatu yang sifatnya materi ya, sifatnya materi. Kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu akan dapat reward 2 juta rupiah. Wah, itu baru dia 24 jam melaksanakan itu. Pekerjaan yang diminta oleh bosnya misalnya. Nah, itu dorongannya materi. Ya, jadi kalau nggak ada reward nggak jalan. Kamu mau nggak kita ngadain acara kajian ini? Oh mau Ustadz. Ya, tapi nanti setelah kajian kita bagi-bagi infak lah dari jamaah. Nah, itu oke siap. Nah, itu ada orang seperti itu, ada. Dan insya Allah bukan di antara kita gitu ya. Tapi ada yang seperti itu. Artinya dorongannya materi. Bahkan ketika berbuat kebaikan pun dorongannya materi. Gitu loh. Jadi ketika lagi berjamaah kuat gitu ya. Lagi sendirian maksiat. Nah, itu ada juga. Lagi jamaah kayaknya dia yang paling di depan gitu, yang paling hebat, yang paling orasinya paling kencang gitu, yang paling mengumandangkan ayo bela Islam, tapi dalam kesendirian maksiat gitu ya. Itu ada. Nah, jadi dorongannya untuk berbuat itu adalah materi. Nah, ini salah. Ya. Atau ada yang kedua, dorongannya emosional. Kenapa si Fulan hijrah? Oh, karena dia dekat dengan si Fulanah. Kenapa si cowok itu kok jadi baik ya sekarang? Oh ya, itu karena ada ahwat solihah itu yang dia deketin. Nah, itu emosional. Dan itu juga salah. Innamal a'malu binniyat itu, hadis tersebut itu muncul turun karena teguran Rasulullah kepada seorang ikhwan yang hijrah ke Madinah dengan dorongan emosional karena dia mau menikahi seorang ahwat, maka muncullah apa namanya hadis itu ya. Nah, makanya apa yang benar spiritual. Jadi niat kita adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, niat. Jadi kalau misalkan hari ini kita niat untuk berbuat baiknya masih karena dilihat orang, masih karena diminta oleh orang lain, bukan karena Allah yang minta, maka perbaiki niat kita. Nah, kemudian kedua apa? Tekad. Tekad itu adalah gabungan antara usaha dan doa. Jadi nggak mungkin kita cuma berdoa, "Ya Allah, semoga saya menjadi orang yang baik, semoga saya menjadi orang yang baik ya Allah," gitu ya. Tapi nggak ada ikhtiarnya, gitu ya. Itu kayak mengharapkan durian jatuh, gitu ya. Nah, maka ini kemudian, salah juga. Harusnya apa? Balance antara niat dan tekad, gitu ya. Antara usaha dan doa, sorry, antara usaha dan doa. Nah, sehingga jadilah dia tekad. Tapi kalau tanpa usaha, tanpa doa, itu namanya bukan tekad, tapi nekat, gitu ya. Jadi pakai N bukan pakai T. Besok mau ujian, ya udah nggak usah belajar gitu ya. Ya udah santai aja main game segala macam. Nah, itu namanya nekat, bukan tekad. Nah, yang ketiga, taat. Taat itu apa? Meninggalkan seluruh maksiat. Bayangkan ya teman-teman sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu sampai hilang tuh hampir separuh hafalan beliau, ya ketika mau apa namanya, mau store hafalan kepada salah satu gurunya, Al-Laki saat itu, hanya karena melihat tidak sengaja melihat aurat wa ahwat yang tersingkap betisnya. Hilang gitu ya. Maka kita pasti kenal ya syair yang terkenal dari Al-Waqi. Ya, jadi syakautu uh, berkatalah kemudian Waqi ya, su'a hifzi ya, bahwa uh, karena Imam Syafi'i saat itu hilang hafalannya.
ya fa'arsyadani ila dan seterusnya itu, maka kata Imam Syafi'i, kata Al-Waqi adalah, eee, "Wahai Syafi'i, ya ilmu itu adalah nur." Jadi al-ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan yang namanya, ilmu Allah itu tidak akan mau datang hadir pada hati atau diri yang bermaksiat. Bayangkan padahal Imam Syafi'i itu tidak sengaja. Nah, hari ini kita bagaimana kan kita lebih parah lagi. Ya, bahkan bukan tidak disengaja, menyengaja dan bukan sekali, berkali-kali. Nah, makanya kemudian sangat sangat berpotensi jatuh pada kemaksiatan. Nah, begitu. Nah, jadi insya Allah ketika kita terapkan, maka eh, hijrah kita menjadi hijrah yang mudah-mudahan mudah dilakukan dan istiqomah gitu. Sebenarnya masih banyak yang ada dalam buku ini, tapi ya tentu tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan di dalam apa namanya sesi diskusi atau kemudian tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya dan, ingin bertanya silakan mungkin ditanyakan saja, ya. Mungkin demikian Akhi, Bintang, Ana kembalikan, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan ahsanal jazaa kepada panjenengan yang sudah memberikan kita luar biasa ini. Apa ya? Ibarat kata tuh nur ya, cahaya yang menjadi penerang untuk kita agar kita tidak salah jalan gitu dalam berhijrah. Saya ngomong-ngomong tentang tadi Ustaz, ada apa namanya tuh yang jenengan bilang bahwa niat seseorang dalam hijrah itu macam-macam ya Ustaz. Saya dulu pernah punya teman Ustaz, punya teman sudah gabung ke jamaah dakwah, usut punya usut ternyata teman ini gabung ke jamaah dakwah itu ternyata ada ahwat yang dia incer Ustaz. Setelah apa namanya? Setelah pada akhirnya ahwat ini tidak dia dapatkan, dia Ya, keluar dari jamaah dakwah. Masya Allah, subhanallah. Itu saya sampai ketawa Ustaz. Kok bisa ada kayak kayak gitu ya? Ternyata banyak ya, banyak masya Allah. ya, dan itu di zaman Rasul juga ada kan gitu, contohnya kan gitu. Iya iya iya. Jadi gitu Zat. Jadi kita Ya, itu emang harus diniatkan murni karena Allah ya Zat, bukan karena yang lain apapun yang terjadi. Seperti itu ya Zat. ya Eh, benar. baik teman-teman semuanya, ya beneran teman-teman itu yang saya ceritakan itu adalah kisah nyata. Saya kenal dekat, bahkan sekarang Betul. pun masih kenal dekat sih sama teman itu. Saat dengar ceritanya itu saya selalu tertawa. Dia gabung ke jemaah dakwah ternyata untuk ngejar ahwat. Ahwat nggak didapat, keluar dari jemaah dakwah. La haula wala quwata. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yap, Yang pertama itu dari Ukhti Muslihah gitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, salam. bagaimana dengan niat awalnya karena emosional atau karena yang lain? Tadi disebutkan selain karena Allah, tapi nanti berubah niat yang jadi karena Allah. Itu boleh nggak sih Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, jadi awalnya ini niatnya bukan karena Allah Ustaz, tapi lama-kelamaan berubah karena Allah. Itu bagaimana Ustaz? Baik, bismillah. Jadi sebenarnya tadi ya seperti saya sampaikan ya, bahwa jangan sampai niat kita itu salah. Karena kalau salah niat begini, sederhananya begini. Kalaulah seandainya kita hijrah, niat kita itu bukan karena Allah, maka siapa yang akan menunjukkan kita saat kita kemudian futur gitu ya? Siapa yang menunjukkan kita ketika kita berbuat kesalahan? Ya, ya pasti kita akan mengalami hal itu gitu. Karena ketika kita hijrah, maka kan ada step by stepnya. Di sini juga saya bahas di buku ini. Ada namanya hijrah, itu paling paling mendasar sebenarnya. Ada hamasah. Nah, ini yang paling sering kita dengar, keep hamasah ya ukhti gitu ya. Keep hamasah ya akhi. Itu lagi semangat-semangatnya tuh. Kemudian ada masa yang lebih tinggi lagi, ada tahap yang lebih tinggi lagi namanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Dia sudah mulai didera dengan berbagai ujian yang tidak mengenakkan dia. Dia sudah mulai kemudian dicoba dengan berbagai perkara-perkara yang nggak sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Nah, maka tentu kalau seandainya dia hijrahnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya siapa yang mau menolong dia kan gitu ya. Nah, maka
Itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian apakah boleh berpindah gitu ya. Nah, kembali pada kisah, salah seorang kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu, ya, eee, teguran Rasulullah kepada pemuda tersebut itu agar si pemuda kembali pada niat hijrahnya, itu pertama. Kedua, eee, untuk mengingatkan pada kaum muslimin yang lain bahwa hijrah itu hanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah itu membuat skenario yang sangat luar biasa kan gitu ya. Termasuk mungkin teman-teman yang hadir di kajian ini gitu ya, yang, mungkin hijrahnya itu salah bukan karena Allah, maka dengan datang ke kajian itu ternyata dikatakan oleh, Bang Effendi harus hijrahnya karena Allah. Nah, akhirnya kan berubah dan tentu insya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan, menerima gitu ya. Selama kemudian kita teman-teman itu tidak masih masih kemudian diberikan nafas, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya kita tidak, tertutup kemungkinan untuk bertobat dan insya Allah Allah Maha penerima tobat kita, asal kemudian tobatnya, dengan benar kan gitu ya. Tobatnya taubatan nasuha, bukan kemudian balik lagi ngulangin maksiatnya kan gitu. Insya Allah begitu mungkin jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, penting sekali bagi kita itu untuk menjaga niat selalu karena Allah, bukan karena siapapun juga. Karena sekali lagi, apapun yang kita tuju itu belum tentu kita dapatkan. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang saya ceritakan di awal. Mengajar akhwat, ternyata yang nggak dapat akhwatnya kan, akhirnya apa? Kecewa. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, sandarkan hati teman-teman hanya kepada zat yang tidak akan pernah bikin kita kecewa. Siapakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang satu kali pun tidak akan pernah membuat hambanya kecewa. Seperti itu teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Bella Novita. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana supaya hijrah kita itu istiqomah Ustaz? Enggak cepat-cepat istirahat ya. Gitu ya. Istiqomah itu pembahasan akhir sudah. Oke, baik. Siap. Nah, ini sekalian saya jelasin berarti ya. Tapi lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di buku saya ya insya Allah. Ya. Jadi begini, apa sih tahapan berhijrah? Tadi saya sempat singgung sedikit tentang tahapan-tahapannya. Jadi secara yang sering kita pahami itu kan ada hijrah, ada hamasa, ada istiqomah, ada yang paling terakhir itu qudwah. Jadi qudwah itu, bukan hanya sekedar bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi bisa menjadi contoh gitu, bisa jadi teladan dan qudwah kita adalah Rasulullah gitu ya. Nah, tapi tentu tidak bisa sampai pada tahap itu sebelum kita masuk pada fase yang sebelumnya, yaitu istiqomah. Istiqomah tidak akan sampai pada kalau sebelum kita melewati yang namanya hamasa dan paling ngebawah itu hijrah. Jadi yang paling, dasar itu kan hijrah. Jadi kalau hijrahnya itu tidak benar, istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat susah, sulit gitu ya. Saya tidak mengatakan mustahil, karena mustahil itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti susah. Ya secara kan hijrahnya saja benar. Nah, dan, siapa ya yang hidup di muka bumi ini, dia akan merasakan fase, istiqomah ya atau, melewati atau bahkan masuk pada fase itu ketika dia sudah hijrah gitu. Nah, istiqomah itu sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Makanya kalau kita baca dalilnya, ini saya bacakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang mengatakan, ya Tuhan kami, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, maka tsumma istaqamu dan dia istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih." Ya. Jadi memang yang namanya istiqomah itu akan senantiasa berkaitan dengan ini. Jadi teguh pendirian gitu bahasanya. Akan berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tidak kita sukai, ya. Kalau hanya perkara yang menyenangkan gitu ya,
Apa contohnya yang menyenangkan? Kita hijrah, dapat teman yang soleh, itu menyenangkan, ya kan? Kita hijrah, terus kemudian, dikasih buku sama ustadz kita, "Ini baca ya, semoga jadi, ilmu bermanfaat." Itu menyenangkan. Tapi kalau sudah masuk pada fase istiqomah, kita mulai tuh, ditegur sama orang tua misalnya, "Eh, kamu, apa namanya, ngapain sih pakai pakai niqab?" misalnya, atau "Ngapain sih pakai jilbab?" gitu ya. "Udahlah, kayak muslimah biasa aja, udah yang penting pakai kerudungan udahlah, itu udah cukup lah untuk ibu," gitu kan ya. Nah, itu terjadi teman-teman sekalian. Jadi, hal-hal yang semacam itu yang tidak mengenakan bagi diri kita tuh. Kemudian apalagi, dijauhi oleh teman-teman kita. Ya, dia tuh, ahli surga tuh sekarang gitu ya. Terus kalau zaman dulu kan kita 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 balas kan, "Ya daripada lu ahli neraka," kan gitu. Tapi sebenarnya itu nggak cocok juga kita bahas, karena kita tidak tahu ahli surga atau ahli nerakanya kita. Yang harusnya kita jawab itu adalah, "Amin, insya Allah," kan gitu kan, sederhananya begitulah. Nah, tapi, istiqomah itu berkaitan dengan itu. Jadi, ada pertarungan antara diri kita melawan hawa nafsu kita, gitu. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Maka solusinya ya tetap teguh pendirian pada jalan yang Allah sudah berikan itu, jalan hijrah itu, gitu loh. Nah, maka kata Allah kan di sini, maka Allah akan turunkan kepada, mereka ini, ya para malaikat dan mengatakan, ya, "Wala takhafu," ya, "alla takhafu," janganlah kalian kemudian takut, "wala tahzanu," dan janganlah sedih. Itu di dunia, Allah akan jaga kita, insya Allah Allah akan jaga, gitu. Jangan khawatir, insya Allah Allah akan jaga sebagaimana, Allah menjaga kaum muslimin yang lain, para nabi dan rasul, para sahabat dan seterusnya, mereka yang istiqomah jalan Islam, pasti akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Itu di dunia, di akhirat kata Allah, "Wa absyiru," dan kabarkanlah kepada mereka bil jannah, dengan surga yang akan menjadi tempat kembali mereka yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, dan bahkan kata Allah memang barang siapa yang beriman dan mereka beramal soleh ya, maka mereka akan mendapati surga ya sebagai tempat kembali mereka. Kalau misalkan teman-teman baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu, maka di ayat ke-11 kan Allah mengatakan, ya, eee, apa namanya, Allah menyediakan kepada mereka surga Firdaus, ya. Jadi Masya Allah, jadi tidak perlu takut tentang kemudian itu, teman-teman. Jadi insya Allah, yang harus kita lakukan ketika datang perkara-perkara yang tidak kita sukai itu, ya berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Jadi berpegang teguh seperti apapun kemudian cobaannya. Dan ingat satu kesulitan itu Allah akan ganti dengan 2 kemudahan. Nah, saya berbicara seperti ini, ya tentu harus dipraktekkan oleh teman-teman karena hanya lisan tentu tidak sesuai dengan kadang yang kita rasakan, tentu beda-beda setiap orang. Dan yakinlah yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul saja bisa kuat, bisa melewati cobaan itu, ya maka tentunya hal yang sama juga bisa kita lakukan, asal kemudian kita berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu. Ya, mungkin itu akhi. Silahkan. Nah, nah, barakallahu fikum. Nah, begitu teman-teman. Jadi apapun yang Ustaz Effendi sampaikan itu yang sekedar lisan semuanya. Tergantung teman-teman nih mau mengerjakannya atau tidak. Tapi setidaknya teman-teman sudah mendengarkan satu ilmu dari sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang saat seseorang itu menerima sebuah ilmu dan mengerjakannya, teman-teman. Karena kalau kata Ustaz Salim Abdullah itu ilmu dan amal itu satu dibandinglah ilmu berbanding dengan amal. Kalau ilmunya dua, amalnya cuma satu, itu masih belum sempurna. Yang sempurna adalah satu ilmu, satu amal. Berarti kalau ada 100 ilmu, ya 100 amalnya, kayak gitu semuanya. Jadi harus sebanding, harus selalu menghasilkan satu, kayak gitu. Nah, alhamdulillah nih ada pertanyaan lagi Ustaz. Kita akan batasi sampai jam 9 Ustaz. Ada pertanyaan masuk dari Mas Eka Hadi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, jika kita mau ngajak sahabat untuk ngaji, tapi kalau kita ngajak secara jujur, mau ngajak ngaji, sahabat ini selalu menghindar Ustaz. Nah, yang saya tanyakan, kalau kita ngajak secara samar, misal ngajak bikin konten,
dulu buat konten Islam, karena sahabat ini pandai dalam urusan membuat konten YouTube. Bagaimana kalau Masya. demikian? Syukur. Ustaz. Baik. Jadi dia ini agak sama-sama ngajaknya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Ini menandakan yang bertanya cerdas. Dari penanya 1 sampai ketiga ini semuanya cerdas dalam menyimak kajian kan, makanya Masya Allah. pertanyaannya Masya Allah. relevan kan gitu kan. Mudah-mudahan dimudahkan menuntut ilmunya dan Ya, dimudahkan untuk masuk ke surga kan, karena memang Amin. salah Amin. satu janji Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi itu bisa membuat kita mempermudah jalan-jalan untuk masuk ke surganya Allah ya. Baik, kembali ke pertanyaannya tadi. Iya. Ada yang berkaitan tentang uslub dakwah atau cara-cara kita dalam menyampaikan ya atau menjadi wasilah hidayah pada orang lain. Dan memang yang namanya uslub ya namanya cara-cara itu ya asal tidak bertentangan dengan larangan Allah, maka ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, apalagi memang yang saat ini paling relevan dengan dakwah ya adalah dakwah digital kan gitu ya. Ya semua kita sebenarnya berhijrah gitu. Misal dulu kita kajiannya harus ngumpul di satu tempat, harus nyediain tenda, nyediain tempat duduk, nyediain makanan, snack terusnya. Kalau sekarang hijrahnya ke online gitu ya. Yang mungkin dulu dari Jakarta, misal kalau saya tinggal di Batam, saya mengundang teman dari Jakarta, maka harus saya sediain tiketnya, harus saya sediain hotelnya gitu ya, minimal di rumah saya gitu ya. Kalau sekarang Masya Allah, ya tinggal via Zoom atau via YouTube atau via yang lain, ya udah gitu ketemu. Saya bisa kenal sama Akhi Bintang gitu kan ya. Padahal Masya Allah. baru kali ini ketemu gitu ya. Jadi itu adalah perkara-perkara Benar. yang berkaitan dengan uslub dakwah teman-teman sekalian. Nah, termasuk tadi ya tinggal bukan samar-samar bahasanya, tapi adalah menggunakan formulasi yang paling dekat dengan kesukaan dia. Nah, sebenarnya jadi kalau kita sudah dapat apa yang dia suka, nah, jadi sebenarnya itu adalah bagian daripada kreativitas kita, kecerdasan kita untuk melihat gitu. Ada orang yang suka baca, ya kita kasih buku. Tapi kalau ada orang yang sukanya mancing, kita kasih buku, ya dia akan buang untuk bukunya. Maka kita ajak mancing, yuk sambil mancing kita ngobrol kan gitu ya. Itu berkaitan dengan uslub. Nah, jadi justru hal yang seperti ini terus kemudian kita lihat. Sama contohnya misalnya begini. Ketika Mus'ab bin Umair ya radhiyallahu anhu, beliau itu dikirim ke Madinah ya untuk berdakwah selama 1 tahun lamanya. Beliau kan berjumpa dengan berbagai manusia ya, termasuk kemudian para pemimpin-pemimpinnya di situ. Nah, jadi kalau kita melihat ya cara trik dari Mus'ab bin Umair itu sangat luar biasa. Ya, jadi ada salah seorang pemimpin kabilah ya udah bawa tongkat ini udah mau nyerang gitu kan. Ya ngapain sih kamu di sini? Ini kalau seandainya kamu ini bukan sepupu saya. Dia bilang kepada salah seorang sahabat daripada Mus'ab bin Umair, maka kemudian saya pasti akan mengusir kalian. Nah, tokoh itu sering ada namanya dengan Sa'ad bin Mu'az. Nah, Masya Allah Sa'ad bin Mu'az ini dengan lantang gitu, udah mau ngusir aja karena takut dia akan di brainstorming gitu oleh Mus'ab bin Umair ini rakyat-rakyatnya. Maka dia datang mengusir. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair bilang dengan kecerdasan dia, bolehkah engkau duduk sebentar saja di tempat ini ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya kamu suka, maka kamu ambil. Kalau kamu tidak suka, maka ya silakan kami akan pergi dari sini. Itu cara triknya. Tapi sempat kalau misalkan kita pun marah, enak aja ngusir-ngusir saya di sini. Emangnya ini punya bapak kamu, misalnya gitu kan? Itu bakalan berantem jadi ya kan gitu ya. Tapi itu trik gitu loh. Ya duduk aja sebentar. Kalau misalkan kamu suka ambil, kalau enggak kami pergi. Jadi nggak ada masalah, sama-sama fair. Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa di surah Nabawiyah itu sebenarnya ketika Mus'ab bin Umair melihat wajah Sa'ad bin Mu'az itu sudah terlihat wajah keislamannya. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya memang sih formula yang benar-benar apik itu tidak ada gitu ya dalam dakwah, apalagi masalah hidayah gitu ya. Itu tidak ada jaminan kita bisa memberikan hidayah pada seseorang karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Tapi uslub-uslubnya bisa. Salah satunya tadi itu keren. Ya tinggal bukan niatnya samar-samar ngajak dia dakwah, tapi kreativitas dalam
dalam dakwah itu. Nah, mungkin itu yang lebih tepat gitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, gitu teman-teman. Jadi dakwah itu banyak, nggak mesti harus ayo ngaji, nggak mesti kayak gitu teman-teman, nggak mesti harus dipaksa ngaji, dikasih ini, nggak mesti. Kita harus cerdas dalam menyampaikan sesuatu, kayak gitu. Jadi saya ingat sebuah ini Ustaz, saya juga pernah punya teman itu, dia itu kalau disuruh dengar ceramah nggak mau Ustaz, tapi dia bisa bisa ngerekam sama bisa editing video Ustaz. Ya sudah, kita suruh dia itu untuk kita bayar buat merekam video Ustadz yang lagi ceramah. Mau nggak mau, dia akhirnya denger ceramah kan. Dan di sisi lain, dia harus editing Ustadz. Kalau editing kan bolak-balik denger ceramahnya kan. Dan akhirnya alhamdulillah Ustadz, hidayah datang, inayah tersebut datang dalam hatinya dan dia berubah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu hidayah dan inayah itu datangnya kapan teman-teman. Ya kita sebagai manusia, tugas kita hanya ya ngingetin aja, ngingetin, mengingatkan dan mengingatkan. Kapan dia berubah, yaitu haknya dia sudah, dan kapan dia berubah, yaitu sudah menjadi hak prerogatifnya dia sendiri. Kalau kita dapat dapat pahala untuk perubahan tersebut, yaitu adalah bonus untuk kita yang selalu semangat dalam mengingatkan Islam. Yang penting jangan capek teman-teman, jangan pernah lelah untuk mengingatkan teman itu untuk jadi lebih baik. Itu aja sih. Dan mendoakan juga. Benar. Saya pun sampai detik ini masih berusaha untuk menyampaikan Islam kepada keluarga kayak gitu. Menyampaikan dakwah kepada keluarga. Masih berat banget emang tadi keluarga Ustaz. Masya Allah. Keluarga terus. Ya mudah-mudahan. Lebih berat. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz. Masya dari Mbak Sa'diah Situmorang. Nah, sepertinya ini dari Medan. Assalamualaikum Ustaz, sepertinya. Jika kita sudah hijrah dalam proses menjadi lebih baik, apakah berlebihan jika dalam hijrah tersebut kita menginginkan pasangan yang lebih baik ilmunya dari kita? Jadi ingin yang ingin ilmunya itu yang lebih baik, jadi bisa mengimami mereka kayak gitu. Jadi imam. Imamnya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya arah pertanyaannya kita sudah bisa paham, dan memang Masya Allah yang pertama saya doakan semoga yang bertanya ini ukti siapa tadi? Saya lupa namanya. Ya, mudah-mudahan beliau itu baik, mudah-mudahan ukti diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi imam bagi anti ya insyaallah. Nah, untuk selengkapnya, jadi saya promosi lagi nih ya. Tapi bukan promosi lah, saya mau sampaikan aja sebenarnya. Jadi saya ada buku, nggak apa-apa ya. Silakan. Jadi saya ada buku, salah satu buku yang lain, nama judul bukunya Selagi Muda Halalin Aja. Jadi kalau tadi kan agar hijrah semudah melangkah ini kan seputar hijrah. Nah kalau ini tentang nikah. Jadi bagaimana persiapan kita nikah, memilih dan seterusnya gitu ya. Nah itu ada di sini. Ya. Nah kalau sederhana ya sebenarnya teman-teman kita ingin bahas tentang jodoh misalnya ya, kita ingin yang lebih baik, itu fitrah gitu loh. Itu fitrah manusia. Gak ada setiap orang yang pingin dapat jodohnya buruk itu nggak ada, itu mustahil ada. Jadi saya waktu di kampus dulu ada abang kos gitu ya, dia kuliah di tempat lain tapi kita satu kos, bolak-balik pacarnya ganti ya. Kebetulan kalau saya kan nggak mungkin pacaran gitu ya, tapi saya ngelihat itu bolak-balik tiap minggu yang dibonceng, atau yang kalau bahasa Medannya dibonceng gitu kan ya, yang dibawa itu naik motornya beda-beda. Nah akhirnya saya nanya gitu ya, bang, iseng-iseng nanyanya, bang kalau seandainya nanti abang nikah, kira-kira dari kakak yang 1, 2, 3, 4 ada banyak tuh pacarnya, kira-kira yang mana mau dipilih? Terus dia jawab begini, yang nggak ada satupun lah, nggak ada satupun. Aduh, saya kaget gitu kan ya. Jadi abang macarin mereka ngapain gitu ya, untuk apa kira-kira begitu? Ya namanya masih anak muda, ya biasalah segala macam. Tapi kalau misalkan abang mau nikah, pilih yang bagaimana gitu ya. Tentu yang soleha, yang rajin sholat, yang bisa jaga anak, yang hafal Quran, ya cowok banget gitu.
Saya juga milih pasti begitu gitu ya. Iya, iya, Ahwat iya. juga pasti milih yang ikhwan juga begitu gitu ya. Itu fitrahnya. Nah, tetapi teman-teman, insya Allah ya, jodoh itu tidak akan jauh daripada apa yang kita apa yang ada pada diri kita. Nah itu. Ya jadi, kita lakukan aja ranah ikhtiarnya dan ranah ikhtiarnya itu ada usaha dan ada doa. Ya sisanya yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan. Cuman yakinlah ketika kita memang punya niatan untuk menikah gitu ya, ketika ada yang sudah datang, ya kalau dia soleh, maka kata kata Rasulullah diterima, khususnya bagi orang tuanya itu. Jadi jangan sampai ketika ada seorang laki-laki soleh datang meminta, orang tua khususnya itu menolak, karena akan jadi fitnah. Ya sebenarnya itu hadisnya untuk orang tuanya sebenarnya. Tapi kalau si wanitanya, nah itu kembali kepada si wanitanya tadi, ya. Tapi insya Allah yakinlah, ya itu wajar, yaitu pertama wajar. Tinggal apa yang harus kita lakukan, memantaskan diri. Nah, memantaskan dirinya itu ada apa saja? Ya ada dua hal gitu ya. Ada dua hal. Pertama ilmunya, seputar menikah dan seterusnya gitu kan ya. Terus yang ketiga kualitas diri kita. Katakanlah misalkan tadi yang nanya adalah seorang akhwat, maka pantaskan diri kita untuk kemudian menjadi seorang istri yang soleha, istri yang baik. Suami juga gitu, pantaskan jadi suami yang baik. Gitu loh. Maka insya Allah Allah akan berikan dan itu pasti yang terbaik gitu. Jadi jangan jangan ragu. Jadi ya kalau bahkan kalau dalam dalam bahasa hadis itu kalau kita nggak dapat di dunia nanti di surga dapat kan gitu. Artinya pasti berjodoh. Kita pasti sudah ditentukan tiga, ajal, rezeki dan jodohnya kan gitu. Nah itu Masya jadi Allah. motivasi. Ya mudah-mudahan bagi yang penanya insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu Mbak, untuk Mbak Sadia, seperti itu jawabannya. Nah, saya jadi ingat ini, Ustaz. Apa namanya tuh? Allah pernah berfirman bahwa jodoh itu kan sesuai dengan cerminan diri ya, Ustaz. Jodoh itu kan cerminan diri sendiri ya, benar, Ustaz? Nah, tapi teman-teman semuanya, apabila kita mendapatkan jodoh itu, ini sedikit tambahan, Ustaz. Boleh ya? Boleh, Ustaz? Saya sedikit menambahkan, Ustaz. Boleh, boleh, masya Allah. Silakan, Saya silakan. dari nambah-nambah terus ini, Ustaz. Jadi gini teman-teman semuanya, bahwa jodoh itu memang Allah sudah katakan bahwa jodoh itu cerminan diri. Tapi ingat teman-teman semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak contoh teman-teman semuanya. Walaupun jodoh kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingatlah bahwa Aisyah itu adalah satu dari 4 wanita yang Allah cintai, bahkan harum namanya di surga. Kenapa? Karena dia menikah dengan Firaun. Kesabarannya luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, Anda pun mendapat seorang ikhwan yang tidak kurang agamanya kurang bagus. Ingatlah bahwa ikhwan tersebut tidak lebih zolim dari Firaun. Kayak gitu. Oke, Kayak gitu oke, teman-teman oke. semuanya. Jadi kalau Allah menjodohkan kita dengan seseorang yang mungkin di sudut pandang kita tidak baik, mungkin itu adalah Allah ingin menjadikan kita seperti Aisyah, mungkin seperti itu. Khawatir seperti Aisyah. Kalaupun Allah menjodohkan kita dengan pria yang solih, pria yang luar biasa, mungkin Allah ingin menjadikan hal tersebut seperti halnya Khadijah. Banyak contoh yang bisa kita ambil dari dari orang-orang terdahulu kayak gitu, para sahabat Nabi itu banyak ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menempatkan sesuatu itu kebetulan semuanya. Jadi pasti ada ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Ini sudah jam 20.55. Baik Ustaz, sepertinya kita langsung ini Ustaz apa namanya itu penutupan Ustaz. Ustaznya kok hilang? Kita langsung penutupan Ustaz untuk closing statement monggo Ustaz. Baik. Ya, jadi pada intinya teman-teman, hijrah itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan kalau yang kita pikir itu adalah rintangan yang menghadang hijrah kita. Tapi kalau kita memandangnya yang terbayang adalah pahala, yang terbayang adalah surga Allah, yang terbayang adalah bagaimana nanti kita di akhirat bisa berbahagia, bangga dengan apa yang kita lakukan, maka hijrah itu akan indah selelah apapun. Ya. Dan memang bukti dari keimanan itu tidak pernah lelah. Ketika kita sudah beriman pada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan, ya lelah itu ada tapi tidak terasa kan gitu. Nah, sehingga bisa kembali kita semangat, bisa kembali berenergi, bisa kembali kita istiqomah. Nah,
Dan memang tidak hanya cukup kita mendengarkan 1 atau 2 kali kajian, tapi juga kita harus menerapkan, kita harus menuntut ilmu, kita harus senantiasa kemudian memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, best gift gitu. Jadi kalau saya bilang begini, kenapa kita misalnya pengen kuliah ya, ada kampus A, B, C, tapi kita pengen banget masuk di kampus yang A, kita tidak pengen yang di B, yang di C. Kenapa? Karena kita pengen yang terbaik gitu. Ya, ada beberapa pilihan pekerjaan A, B, dan C. Kenapa kita harus pilih yang A? Kenapa tidak B dan C? Karena kita tahu yang A itu yang terbaik. Begitu juga sebenarnya kita sebagai seorang muslim. Harusnya kita memberikan yang terbaik pada Allah. Dan Allah pun yang menginginkan yang terbaik dari kita. Gitu. Sehingga best gift kita, pemberian terbaik. Nah, ini harus diingat. Sehingga kita hijrahnya benar-benar ikhlas, niatnya benar karena Allah, dan kita istiqomah, kita taat. Nah, terakhir mungkin kita bisa semakin banyak belajar membaca buku berjamaah, dan masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan, plus kita berdoa ya. Jadi doa kepada Allah agar diistiqomahkan ya. Insya Allah itu mungkin dari ana. Jazakumullah khairan kepada setiap peserta yang hadir, kepada host kita, kepada tim Majelis Gaul. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan antum, bukan karena tidak ingin, tapi karena terbatas waktu gitu ya. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu akhi Bintang, jazakumullah khairan. Ya, mohon maaf ya, barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan, kepada Ustadz Effendi yang telah meluangkan waktunya kepada kita semua. Kita doakan semoga Ustadz Effendi diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang dan umur yang berkah, dan semoga Ustadz Effendi bisa berkumpul. Paling tidak kalau jenengan masuk surga duluan, cari saya Ustadz. Kalau nggak ketemu, cari Ustadz. Dan juga teman-teman semuanya, insya Allah kita selalu berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Majelis Gaul, di like, di komen, di share apapun yang kita bagikan, dan juga untuk Instagramnya juga yang di follow, di repost, silakan. Terus juga silakan di like juga, di komentar teman-teman semuanya. Dan yang terakhir adalah teman-teman, kita Majelis Gaul alhamdulillah bukan meminta azab, tapi lebih kepada kita itu membuka jalan untuk teman-teman. Itu sudah ada di layarnya. Kita mau membuka donasi lebih kepada memberikan jalan, buka jalan bagi teman-teman yang ingin masuk surga dengan jalan bersedekah buat teman-teman semuanya. Dan insya Allah ini adalah yang kita butuhkan, dan apapun yang kalian salurkan, insya Allah akan kita gunakan sebagai kebutuhan dari Allah, seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, bisa dicatat, bisa di screenshot untuk nomor rekeningnya, berapapun yang teman-teman berikan akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk dakwah, seperti itu teman-teman semuanya. Baik, sudah semuanya. Baik, nah teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah untuk teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara malam hari ini, pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua diberikan pahala berlimpah oleh Allah SWT dan kita dikumpulkan di surganya. Baik teman-teman semuanya, saya akhiri acara pada malam hari ini. Kita baca alhamdulillah dan juga dalam doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Semata-mata itu karena saya sebagai seorang manusia. Apabila ada kebenaran dan hikmah dari acara ini, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Majelis Gaul. Sebuah komunitas remaja yang asyik, kekinian dan syar'i. Tempat para pemuda Islam berkumpul, menimba ilmu bermanfaat, menggali inspirasi hebat, memotivasi diri istiqomah dalam taat. Banyak yang menyangka bahwa nama Majelis Gaul hanyalah jargon kosong tiada makna. Padahal gaul di sini dalam sebuah akronim dari mahfudhat ulama, Ghaniyatul Ulum,
kekayaan ilmu-ilmu Islam. Kami menyadari bahwa semangat yang membara saja tak cukup untuk membangkitkan dunia Islam dari tidur panjangnya. Semangat yang membara, tekad yang membara, wajib dituntun dalam Al-Huda, petunjuk ilahiyah, guna mengilmui jalan perjuangan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Untuk itulah Majelis Gaul hadir untuk kamu. Iya, kamu milenial zaman now.